Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi statistika. KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram seperti yang kita lihat pada tabel berikut. Dalam tabel ini terdapat umur atau usia, jenis kelamin, kemudian total jumlah penduduk pada suatu kabupaten. Di sana kita pertemukan adalah laki-laki dengan jumlah 568.780 jiwa, wanita 590.015 jiwa, dengan jumlah total laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan wanita adalah 1.158.795 jiwa. Membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Data berkelompok merupakan data yang dituliskan dalam suatu interval. Umumnya, data berkelompok digunakan untuk menuliskan data yang memiliki jumlah anggota yang banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk data tunggal. Contoh, penyajian data jumlah penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2015 di atas, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut. A. Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 ada 1.158.795 jiwa, yang terdiri atas 568.780 jiwa penduduk laki-laki dan 590.015 jiwa jumlah penduduk perempuan. B. Jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun ada 83.839 jiwa. C. Jumlah penduduk laki-laki usia 20-24 tahun ada 40.653 jiwa. D. Jumlah penduduk wanita usia 35-39 tahun ada 43.180 jiwa. E. Jumlah penduduk lansia usia lebih dari sama dengan 65 tahun ada 122.364 jiwa. Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval, di mana setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Kita perhatikan tabel berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA. Kita lihat kelas pertama 31 sampai 40 dengan frekuensi 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, 71 sampai 80 frekuensinya 8, dan yang terakhir 81 sampai 90 frekuensinya 3. Unsur-unsur atau bagian-bagian suatu tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. A. Kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Pada tabel data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA di atas, nilai yang terdapat kolom kelompok nilai merupakan kelas interval. Kelas interval pertama 31 sampai 40. Kelas interval kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. B. Batas bawah kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas bawah kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 31. Batas bawah kelas interval kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. C. Batas atas kelas, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval.
Batas atas kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 40. Batas atas kelas interval kedua 41 sampai 50 adalah 50 dan seterusnya. D. Tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. 1. Jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Jika datanya berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya 0,05 dan seterusnya. Tepi bawah kelas interval 31 sampai 40 adalah 30,5. Tepi bawah kelas interval 41 sampai 50 adalah 40,5 dan seterusnya. E. Tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Tepi atas kelas interval 31 sampai 40 adalah 40,5. Tepi atas kelas interval 41 sampai 50 adalah 50,5 dan seterusnya. F. Titik tengah, yaitu setengah batas bawah ditambah batas atas atau setengah tepi bawah ditambah tepi atas. Titik tengah kelas interval pertama X1 sama dengan setengah kali 31 ditambah 40, kita peroleh 35,5 atau X1 sama dengan setengah kali 30,5 ditambah 40,5 sama dengan 35,5. Titik tengah kelas interval kedua atau X2 sama dengan setengah kali 41 ditambah 50, kita peroleh 45,5 atau X2 setengah kali 40,5 ditambah 50,5 sama dengan 45,5 dan seterusnya. G. Banyak kelas merupakan bilangan bulat. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, banyak kelas dapat dihitung menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N dengan N banyaknya data, dengan catatan pembulatan hasil sesuai aturan pembulatan. H. Panjang kelas, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Setiap kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi memiliki panjang kelas yang sama. Panjang kelas dapat dihitung menggunakan rumus berikut. P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. P sama dengan 40 dikurangi 31 ditambah 1. Sama dengan 50 dikurangi 41 ditambah 1. Sama dengan 60 dikurangi 51 ditambah 1. Sama dengan 10. 2. P sama dengan selisih dua titik tengah kelas interval yang saling berurutan atau P sama dengan XI ditambah 1 dikurangi XI. Titik tengah kelas interval pertama adalah X1 sama dengan 35,5. Titik tengah kelas interval kedua adalah X2 sama dengan 45,5 dan seterusnya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.